Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haula Syakir Alfi Syahrin dari program studi Teknik Komputer dengan NIM 2506519. Pada video ini saya akan menyampaikan refleksi dari infografis yang telah saya buat mengenai landasan pendidikan sebagai fondasi di era revolusi 4.0, Society 5.0, dan tantangan era VUCA. Melalui video ini, saya akan membahas pemahaman yang saya peroleh dari mata kuliah landasan pendidikan, lalu juga saya akan menganalisis dampak perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi terhadap kehidupan bangsa Indonesia, lalu menjelaskan peran landasan pendidikan dalam menghadapi berbagai perubahan zaman, memberi kritik terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik pendidikan, serta menjelaskan strategi yang dapat dilakukan untuk membentuk generasi yang unggul dan berdaya saing global. Pertama, saya akan menjelaskan bagian refleksi pemahaman mata kuliah landasan pendidikan. Setelah mempelajari mata kuliah landasan pendidikan, saya memahami bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk masa depan bangsa. Melalui mata kuliah ini juga, saya belajar bahwa pendidikan tidak berdiri sendiri. Pendidikan memiliki landasan historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan antropologis yang menjadi dasar dalam setiap kebijakan maupun praktik pendidikan. Saya juga memahami pentingnya melihat pendidikan dari sudut pandang sejarah dan kondisi sosial masyarakat. Pendidikan Indonesia tidak lahir begitu saja, melainkan merupakan hasil perjalanan panjang bangsa dan dalam membangun sistem yang mampu mencerdaskan kehidupan masyarakat. Selain itu, saya menyadari bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki posisi yang sangat penting dalam pendidikan. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, nilai kemanusiaan, gotong royong, toleransi, dan keadilan tetap menjadi fondasi yang harus dipertahankan. Pemahaman ini membuat saya melihat pendidikan sebagai sarana untuk membangun karakter, membentuk identitas bangsa, dan menciptakan perubahan sosial yang positif. Yang kedua, analisis kritis perkembangan iptek dan pergeseran nilai kehidupan bangsa. Pertama, digitalisasi gaya hidup. Perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Komunikasi yang dulu awalnya banyak dilakukan secara langsung, kini lebih sering dilakukan secara online melalui media sosial dan berbagai platform lainnya. Kemudian ini memang membawa manfaat bagi kita, namun juga memunculkan tantangan baru. Saya melihat adanya kecenderungan berkurangnya interaksi sosial secara langsung serta meningkatnya sikap individualisme. Banyak orang yang lebih fokus membangun hubungan di dunia digital dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu, arus informasi yang sangat cepat membuat masyarakat mudah menerima informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan penyebaran hoaks dan disinformasi sering terjadi. Menurut saya, kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan perlu memperkuat literasi digital dan kemampuan berpikir kritis agar peserta didik mampu menggunakan teknologi secara bijak. Lalu yang kedua, otomasi dan ketenagakerjaan. Perkembangan kecerdasan buatan dan teknologi otomatisasi mulai mengubah kebutuhan dunia kerja. Beberapa jenis pekerjaan mulai tergantikan oleh mesin dan sistem digital. Situasi ini menuntut pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Kemampuan seperti kreativitas, komunikasi, kolaborasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah menjadi semakin penting karena kemampuan tersebut sulit digantikan oleh teknologi. Menurut saya, pendidikan harus mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi pekerjaan yang bahkan mungkin belum ada saat ini. 3. Globalisasi nilai. Kemajuan teknologi memungkinkan masuknya berbagai budaya dari seluruh dunia dengan sangat mudah. Hal ini memberikan peluang bagi kita untuk memperluas wawasan kita, tetapi juga dapat memengaruhi identitas budaya bangsa. Saya melihat banyak generasi muda yang lebih mengenal tren budaya luar dibandingkan budaya daerahnya sendiri. Jika kondisi ini terus dibiarkan terus-menerus, maka identitas budaya bangsa dapat semakin melemah. Karena itu, pendidikan perlu membantu peserta didik tetap terbuka terhadap perkembangan global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Yang terakhir, sisi positif perkembangan iptek. Di sisi lain, perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat bagi kita. Akses pendidikan menjadi lebih luas, sumber belajar semakin beragam, dan kolaborasi tanpa batas wilayah. Menurut saya, teknologi merupakan alat yang sangat bermanfaat apabila digunakan secara bertanggung jawab dan tetap berorientasi pada pengembangan manusia.
Bagian ketiga, peran strategis landasan pendidikan di era revolusi, Industri 4.0, Society 5.0, dan VUCA. Menurut saya, landasan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi perubahan yang terjadi saat ini. Pertama, landasan pendidikan membantu menjaga agar pendidikan tetap berfokus pada pembentukan karakter dan kemanusiaan. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin canggih, pendidikan tetap harus menempatkan manusia sebagai tujuan utama. Kedua, landasan pendidikan membantu masyarakat menyikapi perkembangan zaman secara kritis sesuai dengan nilai dan kebutuhan bangsa Indonesia. Ketiga, landasan pendidikan menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Keempat, landasan pendidikan membantu membentuk karakter yang tangguh, adaptif, dan mampu menghadapi perubahan yang sangat cepat. Kelima, landasan pendidikan menempatkan teknologi sebagai sarana pendukung pendidikan, bukan sebagai tujuan pendidikan itu sendiri. Dan yang terakhir, landasan pendidikan membantu menanamkan nilai budaya bangsa sekaligus mempersiapkan generasi yang mampu bersaing secara global. Menurut saya, keenam peran tersebut sangat penting agar pendidikan Indonesia mampu berkembang tanpa kehilangan identitas nasional. Bagian keempat, kritik terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik pendidikan. Bagian ini menjadi bagian yang paling menarik sekaligus juga paling mengkhawatirkan bagi saya. Dalam infografis ditunjukkan bahwa hanya sekitar 28,6% siswa yang memahami Pancasila melalui pembelajaran di ruang kelas. Lalu, sebagian yang lainnya memperoleh pemahaman dari media sosial dan sumber lain. Menurut saya, data ini menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila belum sepenuhnya berhasil membangun pemahaman yang mendalam. Banyak peserta didik yang mengenal Pancasila sebagai materi yang harus dihafal, tetapi belum memahami bagaimana caranya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu data berikutnya menunjukkan bahwa terdapat sekitar 74 sekolah yang menerapkan aturan berpakaian yang dianggap diskriminatif. Menurut saya, kondisi ini cukup memprihatinkan, karena sekolah seharusnya menjadi tempat yang menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ketika masih terdapat kebijakan yang berpotensi membedakan peserta didik berdasarkan identitas tertentu, maka terdapat ketidaksesuaian antara nilai yang diajarkan dengan praktik yang dijalankan. Selain itu, terdapat sekitar 329 pengaduan pendidikan pada tahun 2023 yang mencakup berbagai persoalan seperti perundungan, diskriminasi, dan pelanggaran hak peserta didik. Menurut saya, angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat masalah serius dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Sekolah seharusnya menjadi tempat peserta didik merasa aman, dihargai, dilindungi, dan didukung untuk berkembang. Selain itu, masih terdapat kesenjangan akses pendidikan terutama di daerah 3T, yaitu daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Perbedaan fasilitas, kualitas guru, dan akses teknologi menyebabkan kesempatan belajar yang diterima peserta didik belum sepenuhnya setara. Menurut saya, kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, masih menjadi tantangan besar yang perlu terus diperjuangkan. Bagian kelima, strategi integrasi landasan pendidikan untuk menghadapi tantangan era VUCA atau VUCA. Pendidikan perlu mengintegrasikan berbagai landasan pendidikan secara menyeluruh. Landasan filosofis berperan dalam membentuk karakter, moral, dan nilai-nilai kehidupan berdasarkan Pancasila. Landasan historis membantu peserta didik memahami identitas bangsa melalui pembelajaran sejarah dan pengalaman masa lalu. Landasan psikologis membantu pendidik memahami kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik peserta didik sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Lalu selanjutnya landasan sosiologis, membantu pendidikan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sedangkan landasan antropologis membantu menjaga keberagaman budaya dan memperkuat identitas bangsa di tengah arus globalisasi. Menurut saya, integrasi kelima landasan tersebut dapat menghasilkan generasi yang unggul secara akademik, memiliki karakter yang kuat, mampu beradaptasi terhadap perubahan, serta memiliki daya saing global. Sebagai penutup, saya menyadari bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan masa depan bangsa. Saya berharap pendidikan Indonesia terus maju, terus berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai yang menjadi identitas bangsa. Sebagai mahasiswa dan calon agen perubahan sosial, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan literasi digital, menghargai keberagaman, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya percaya pendidikan yang kuat akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, integritas, dan kepedulian terhadap masyarakat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.